Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Daya Manusia dalam Bisnis. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Aisyah Nauli Rumundang Harhab sebagai moderator dan pemateri pertama, Fitri Amalia sebagai pemateri kedua, dan Muhdiatuz Zihni sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Pengertian sumber daya manusia dalam bisnis. Sumber daya manusia adalah suatu hal yang penting dalam kegiatan usaha apapun, karena kualitas dari hal tersebut sangatlah menentukan kinerja dari suatu perusahaan. Sedangkan bisnis adalah suatu kegiatan individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan. Sumber daya manusia dalam organisasi bisnis merupakan human capital, karena sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap profitabilitas. Human capital atau sering juga disebut dengan modal intelektual atau intellectual human, karena kemampuan untuk memberikan ide cemerlang dan pengembangan organisasi. Penggunaan konsep dan sumber daya manusia adalah kontrol secara sistematis dari proses jaringan fundamental organisasi, termasuk proses perencanaan sumber daya manusia, desain pekerjaan, susunan kepegawaian, pelatihan dan pengembangan, representasi dan perlindungan tenaga kerja, dan pengembangan organisasi. Peran sumber daya manusia. Selama ini, fungsi SDM lebih banyak dilihat sebagai pengelola administrasi personalia atau pengawas dari peraturan perusahaan di bidang ketenaga kerjaan. Fungsi SDM lebih banyak berperan dalam hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan hubungan industrial di perusahaan, seperti pembuatan peraturan perusahaan atau kesepakatan kerjasama, menjalin kerjasama dengan departemen tenaga kerja, menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dengan serikat pekerja atau karyawan. Selanjutnya, saya Fitri Amalia akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Ada 3 kegiatan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, penentuan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, uraian jabatan, uraian tugas, dan tanggung jawab terhadap masing-masing jabatan. Dan yang ketiga, spesifikasi jabatan, persyaratan yang harus dimiliki oleh satu jabatan tertentu. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Menurut Handoko dalam Darmawan 2013, proses perencanaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, lingkungan eksternal. Yang kedua, keputusan organisasional. Dan yang ketiga, faktor-faktor persediaan karyawan. Selanjutnya, tujuan perencanaan sumber daya alam. Tujuan khusus dari perencanaan sumber daya alam menurut Suwatno dan Yoni Zuni antara lain: 1. Menyeimbangkan antara biaya penempatan dan penempatan karyawan. Kedua, menentukan kebutuhan rekrumen. Dan ketiga, menentukan kebutuhan pelatihan. Dan keempat, pengembangan manajemen. Kelima, hubungan karyawan dan industri. Selanjutnya, tahapan
keempat, forecasting requirements, yaitu mengidentifikasi defisit atau spasi kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Yang keempat, forecasting requirements, yaitu mengidentifikasi defisit atau sumber daya manusia yang didasarkan pada analisa perkiraan sumber daya manusia yang diperlukan dan sumber daya manusia yang tersedia. Yang kelima, action planning, yaitu menyiapkan rencana yang berhubungan dengan keadaan defisit maupun sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya. Defisit maupun sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya. Yang keenam, budgeting and control, yaitu membuat anggaran dan standar sumber daya manusia organisasi, serta memonitor implementasi dan perencanaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia bagi semua manajer. Yang pertama yaitu aspek lini dan staf dari manajemen sumber daya manusia. Yang dimaksud dari yang pertama yaitu semua manajer ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti perekrutan, wawancara, seleksi, dan pelatihan. Yang kedua yaitu wewenang lini versus wewenang staf. Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan untuk mengarahkan kerja orang lain dan memberikan perintah. Manajer lini diberikan wewenang untuk mengarahkan pekerjaan bawahan. Mereka selalu adalah bos dari seseorang. Selain itu, manajer ini bertugas untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu tanggung jawab manajemen sumber daya manusia dari manajer lini. Tanggung jawabnya ada 4. Yang pertama yaitu menempatkan orang yang benar pada pekerjaan yang tepat. Yang kedua yaitu memulai karyawan baru dalam organisasi atau orientasi. Yang ketiga yaitu melatih karyawan untuk jabatan yang bagi mereka yang masih baru. Yang keempat yaitu meningkatkan kinerja jabatan dari setiap orang. Yang keempat yaitu tanggung jawab manajemen sumber daya manusia dari Departemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia menjalankan 3 fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu fungsi lini. Manajer sumber daya manusia menjalankan sebuah fungsi lini dengan mengarahkan kegiatan dari orang-orang di dalam departemennya. Yang kedua yaitu koordinatif. Para manajer sumber daya manusia berfungsi sebagai koordinator kegiatan personil. Yang ketiga yaitu fungsi jasa atau staf. Melayani dan membantu manajer lini adalah sama dengan roti dan mentega dari jabatan jabatan manajer sumber daya manusia. Baiklah, di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga mempermudah dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Peranan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting karena sasarannya tidak lagi terbatas pada menjamin kepatuhan para anggota organisasi kepada ketentuan-ketentuan di bidang kepegawaian, melainkan diarahkan kepada maksimalisasi kontribusi yang mungkin diberikan oleh setiap orang ke arah tercapainya tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun pengucapan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.